Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu mencintai kita ya. Hari yang kita lalui, ya Allah memilih kita pagi ini untuk bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala yang seseorang bersama wahyu Allah, dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah rasa syukur ini terus kita rasakan karena kita tidak bisa mencintai Al-Quran seperti ini kecuali atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi ini betul-betul karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menyapa juga karena anugerah dari Allah. Semua bisa hadir karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapapun orang yang sudah tinggal bersama Rasulullah belum tentu mencintai Al-Qur'an. Yang ada melawan. Betapapun manusia sudah hidup di zaman Nabi, sudah sudah tinggal di dekatnya Masjid Nabawi dan seterusnya, tapi ketika Allah tidak memilihnya, maka menjadi menikmati acara Al-Quran seperti ini tentu tidak tertarik bagi dirinya. Dan begitulah Ramadan ini terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Sebagaimana target Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diakhiri dengan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa kesyukuran ini terutama adalah ketika cara mensyukuri kita adalah ketika kita semangat beral-Quran. Sehingga Rasulullah semangat beral-Qurannya sampai bengkak kakinya. Begitu Rasulullah cara mensyukuri hidupnya. Sehingga ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah telah diampuni engkau masa lalu, masa yang akan datang, telah dijamin masuk surga. Allah sudah ridho kepadamu dan engkau ridho kepada Allah. Maka jawaban Rasulullah adalah, afala akuna abdan syakura. Jadi inilah cara mensyukuri hidup yang terbaik. Kita rela diri kita, menyerahkan diri kita dibina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Ini yang kita sebut dengan binaun syakhsiyah al-Qur'aniyah, membina kepribadian yang Qur'ani yang akan memproses diri kita menjadikan Al-Qur'an itu satu hal yang talahum dalam diri kita, mendarah daging. Sehingga Al-Quran yang mendarah daging itu menjadi target semua aktivitas dengan Al-Quran. Talahum bil Quran. Dan begitulah Allah ketika menyebut aktivitas manusia dengan Al-Quran, maka Allah menyebut salah satu sifat Asmaul Husna-nya yang disebut dengan syakur.
Di ayat tadi, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina", ya. Allah lanjutkan, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur." Itu semua tentang bagaimana orang-orang beriman membina dirinya dengan Al-Qur'an. Maka itu sebagai rasa syukur, dan Allah menyebut salah satu sifat Allah, salah satu Asmaul Husna, ya, syakur, yang itulah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat bangga terhadap hambanya yang bersama Al-Qur'an. Ya. Istilahnya kalimat syukur itu dalam bahasa Arab disebut syakarotid dabbah, atau istilahnya semakin gemuk. Ya. Jadi ketika manusia cara mensyukurinya dengan Al-Quran, maka Allah akan semakin bangga dengan orang beriman itu. Dan semakin memberikan kenikmatan yang banyak terhadap manusia. Dan begitulah kita lihat ayat pada halaman sebelumnya dengan pola yang sama. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat ini dekatkan dengan kita sebagai pecinta Al-Qur'an. Tilawah itu huruf-hurufnya akan dituntun oleh Allah seperti orang yang berniaga tanpa ada ruginya. Apa maksud Allah? Dalam bab itu dilanjutkan di ayat selanjutnya. Liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Ya, bertambah keutamaan dalam dirinya, sehingga Allah menyebut namanya dengan innahu ghafurun syakur. Allah yang maha ghafur dan Allah yang maha syakur karena aktivitas orang beriman dengan Al-Quran. Kebanggaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya, ada yang dibuktikan langsung, ya, ada yang Allah tidak menunjukkan. Istilah ayatnya mengatakan balillahil amru jami'ah. Terserah Allah, ada yang dikasih tahu, ada yang nggak dikasih tahu. Ayat ini awalnya, walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Jadi kedahsyatan Al-Quran ini, aslinya Quran ini bisa memindahkan gunung, bisa membelah bumi, ya, au qutti'at bihil ardu, atau bisa, ya, bisa membuat orang bercakap-cakap dengan mayit. Balillahil amru jami'ah, tapi terserah Allah yang membuktikan atau tidak. Begitulah juga kebanggaan Allah, ya, kasih sayang Allah, atau wa yazidu min fadlihi, terserah Allah bisa berikan, Allah tunjukkan, kabarkan kepada manusia, bisa juga tidak. Tapi semua dijamin oleh Allah. Semuanya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saking bangganya Allah dengan Ubay bin Ka'ab, karena cintanya dengan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab ini disebut namanya oleh Allah di depan malaikat. Itu diberitakan melalui Jibril alaihissalam. Jadi turun surah Al-Bayyinah utuh tengah malam. Kata Jibril alaihissalam, ya, sampaikan ini kepada Ubay bin Ka'ab. Sampaikan bahwa Allah menyebut namanya. Begitulah kebanggaan Allah. Begitulah, ya, sesungguhnya kita harus menikmati setiap acara Al-Quran ini. Sebut namanya. Rasulullah ketuk pintu malam-malam, mengabarkan kepada Ubay bin Ka'ab, ya, bahwa telah turun surah Al-Bayyinah,
Dan malaikat Jibril minta ya bacain maksudnya supaya dihafal dan dijaga Al-Quran itu ya. Dan disebut bahwa Allah menyebut namanya, maka Ubay bin Ka'ab ya menangis, ya tidak kuat menahan harunya karena dirinya disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, aslinya kita juga insya Allah begitu. Karena nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Disebut absen namanya. Saking bangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya Allah juga membanggakan Usaid bin Khudair ya, dengan tilawahnya, dengan saat tilawah menunjukkan satu fenomena alam di mana alam saat itu langit menunjukkan ya, keindahannya, awan menaungi Usaid bin Khudair saat tilawah surah Al-Baqarah habis maghrib. Jadi langitnya mengkilat gitu. Saking takutnya ya akhirnya paginya cerita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau lanjutin tuh Al-Baqarah terus, maka banyak orang akan melihat keajaiban langit dari mana. Itu sebagian manusia Allah buktikan. Allah kabarkan juga sebagian manusia. Sebagaimana misalnya Abbad bin Bishr. Yang kita lihat kecintaannya dengan Al-Quran ya, saat ada peristiwa Dzatur Riqa ya, beliaulah yang menjaga pasukan dan dipanah, tapi dia melanjutkan sholatnya tetap bersama Al-Quran, dan kemudian ya, dia tidak memutus sholatnya dan tetap bersama sholatnya walaupun sudah sampai dipanah 3 kali ya. Dan kemudian ya, saat kematiannya ya, Abbad bin Bishr ini ya, dikabarkan oleh Rasulullah adalah sahabat yang selalu mendapatkan sinar dari malaikat, disayang banget oleh malaikat. Begitulah ya, ada yang dikabarkan, ada yang ditunjukkan, tapi insya Allah semua ahlul Quran mendapatkan hak yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah ya cara kita membina diri ini ya agar menjadi ahlul Quran. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya, kathratut tilawah, banyaklah membaca Al-Quran. Ini modal utama untuk membina kepribadian beral-Quran. Jadi membangun kepribadian Quran ini nggak cukup kalau udahlah daripada tilawah tapi nggak ngerti artinya, mendingan buka artinya. Nggak cukup begitu. Karena Allah katakan ya di dalam Al-Quran ya, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur innal ladzina yatluna kitaballah Allah katakan ketika Allah membangun kepribadian Nabi Sulaiman sehingga menjadi pribadi yang sangat menakjubkan. Nabi Sulaiman itu ya, begitu menakjubkannya ya, apakah dakwahnya, kekuasaannya ya. Maka Allah katakan wa an atluwal Qur'an. Allah katakan wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim.
Allah katakan di awal ceritanya dengan tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Jadi tilawah Al-Quran itu aslinya dasar ya, sebagai sebuah masa taksis bagi manusia, ya, membangun pondasi kepribadian ber-Al-Quran. Sehingga Allah katakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Jadi para mufassirin menjelaskan bab ini, kalau engkau ingin memiliki keimanan yang kuat, maka milikilah mental tilawah. Jadi kita, kalau para ulama membangun kepribadian ber-Al-Quran ini menjadi 4 tahapan. Tapi kita hari ini tahapan pertama dulu. 4 tahap itu mereka menyebutnya dengan marhalatut ta'sis, membangun pondasi, marhalatut tazwid, mulai dengan penempaan, kemudian marhalah intisyarul Quran, mana dia sudah menjadi siap untuk menyebarkan hidayah Quran, nasrul hidayatul Quran. Dan tentu yang keempat adalah istiqrar Qurani, membangun kepribadian yang kokoh dengan Al-Quran. Jadi sudah nggak terusik lagi. Al-Quran bagi dirinya itu harga mati. La yukifuna illal maut. Nggak ada yang bisa menghentikan ber-Al-Quran kecuali kematian. Hatta ya'tiyanal yakin, ya, sampai bertemu dengan Allah. Tapi kita akan coba ya diobrolin ringan dengan masa taksis ini, ya, membangun pondasi bersama Al-Quran. Yang pertama kita lakukan adalah kathratut tilawah. Sehingga Rasulullah sendiri, ya, Allah katakan laqad mannallahu 'alal mu'minina. Jadi Allah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman itu, ya, adalah nikmat yang paling besar. Manna, ya, nikmat yang paling besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Apa nikmatnya itu? Adalah Al-Qur'an. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, ya, rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi Rasulullah juga mengajarkan tilawah, ya, artinya menyerukan proses membangun ber-Al-Quran itu dengan tilawah kepada para sahabatnya. Sehingga Rasulullah mewasiatkan kepada Abdullah bin Amr bin As, iqra'ul Qur'ana fi syahr. Baca Al-Quran sebulan khatam. Kalau dipikir-pikir, ya, itu kan orang Arab sudah paham artinya, ya, sudah tahu tafsirnya, sudah tahu kapan turunnya, ya, dan seterusnya. Tapi Rasulullah karena membangun kepribadian ber-Al-Quran, nggak mungkin tanpa tilawah. Sehingga sekelas para sahabat, iqra'ul Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Quran sebulan khatam. Dan Abdullah bin Amr bin As yang terjadi adalah 3 hari khatam. Sampai usianya 90-an tahun. 3 hari khatam. Dan sahabat nggak ada tuh yang sebulan khatam. Di sini juga mungkin nggak ada. Ya, yang ada 2 bulan khatam, 3 bulan khatam, nunggu Ramadan baru khatam. Gitu. Siapa nggak ada?
Padahal sahabat itu ya, adalah orang-orang yang paling paham tuh kalau urusan tafsir. Ya. Jadi urusan beral-Quran tidak hanya ya, mengerti terjemahannya, ya harus itu juga, tadaburnya harus juga. Tapi memang ya, tilawah ini tidak bisa digantikan dengan aktivitas yang lain. Sehingga Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Siapa yang ingin membangun imannya kuat ya dengan iktsarut tilawah. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Ya tentu apa hubungannya ini? Ya, tilawah ya. Di balik tilawah itulah ya Allah ingin membangun ya, membangun hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin berdialog dengan Allah, bacalah Al-Quran. Jadi sesungguhnya Allah sedang ingin membina hubungan antara orang beriman itu dengan Allah. Itu tilawah. Sehingga Imam Syafi'i kalau Ramadan 2 kali khatam sehari. Bukan selama Ramadan. Seharinya 2 kali khatam. Siang khatam sekali, malam khatam sekali. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Aktivitasnya itu adalah menyambungkan antara manusia yang beriman dengan Rabb-nya. Jadi dibina oleh Allah, ketika bersama Allah berarti syaitan jauh dari dirinya. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang tidak pernah ya, siapa yang ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang enggak pernah tilawah Al-Qur'an, dzikrir rahman yakni Al-Qur'an. Siapa yang enggak pernah tilawah Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitanan, teman hidupnya syaitan. Fahuwa lahu qarin. Maka setan betul-betul mendampingi segala kebijakan kehidupan. Makanya ya, ketika tilawah Allah langsung yang mengajari. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi memang beral-Qur'an itu ketika tilawah ya, ada urusan-urusan pahala, 1 huruf 10 kebaikan ya. La aqulu alif lam mim harfan walakin alif harf gitu-gitu ya. 1 hurufnya. Tapi esensinya adalah terbangunnya kepribadian Qur'ani langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah mengajarkan kalau mau tilawah Quran bacalah ta'awudz. Jadi ta'awudz itu bukan pembuka tilawah. Bukan sekedar itu, tapi dia sedang meminta pertolongan, ya Allah, saya mau tilawah, tolong kerasankan ya Allah. Kalau enggak dijaga oleh Allah, itu bawaannya kapan shadaqallahul adzim, kapan shadaqallahul adzim. Itu. Bawaannya ngitung-ngitungin halaman. Wallahi ya demi Allah itu halaman dihitung enggak dihitung sama jumlahnya. Sama halamannya. Ya, tapi karena kita sedang dibina oleh Allah, ya, disebut dengan tasabbur bil Quran. Jadi tilawah itulah yang membangun bentuk segala macam mental yang mengalahkan sifatul asasiyah. Sifatul asasiyah. Apa sifat asasiyah manusia itu? Yuridullahu wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah aslinya.
Manusia itu laqad ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Senangnya ngeyel. Ya. Manusia itu keluh kesah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ternyata rumus semua itu gimana mengatasinya, kemampuan kita dengan tilawah Al-Qur'an. Allah ingin membangun kekuatan itu. Sehingga Rasulullah membangun dakwah ya, diawali oleh Allah bukan dengan kekuatan fisik, kekuatan apa ya? Diawali dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi kalau ini apa ya, sebuah lembaga Quran ini aslinya adalah karunia Allah yang sangat besar. Kelihatannya doang ini sebuah lembaga, tapi disinilah Allah ingin mengangkat diri kita, ya, mengatasi segala kelemahan yang kita miliki. Ya. Jadi kalau dilihatnya, wah ini mah lembaga, ya, lembaga kan ya ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada, ya, bisa boleh-boleh saja. Ya. Tapi jiwa Qur'ani mengatakan disinilah sesungguhnya, ya, Allah ingin mengentaskan diri kita dari segala macam sifat-sifat keterbatasan manusia. Ya, tilawah itu kalau nggak ditolong Allah, ya, sekedar buka mushafnya aja nggak kuat. Kenapa? Dia lebih memilih hawa nafsunya. Sekedar bukanya aja nggak kuat, karena hawa nafsunya lebih besar. Jadi artinya bersama tilawah Al-Quran itu adalah sebuah proses mengatasi hawa nafsunya. Tilawah satu halaman, ya. Tidaklah dia bisa tilawah satu halaman kecuali dia mengatasi malasnya, mengatasi kebosanannya. Tilawah 2 halaman, ada lagi tantangannya, dia mengatasi keinginan-keinginannya yang lain. Kalau Abbad bin Bishr mengatakan, saya lebih baik terputus badan saya dengan anak panah daripada saya harus menghentikan tilawah Al-Kahfi saya. Lagi tilawah surah Al-Kahfi maksudnya dalam sholatnya. Nah, disitulah tempaan itu terjadi. Milih WhatsApp atau lanjutin tilawah. Milih Facebook, milih Shopee atau lanjutin tilawah. Nah, maka disitulah terbangun lagi. Begitu masuk halaman ketiga, keempat, ya, sudah mulai serangan setan selanjutnya. Ngantuk. Ya. Ngantuk, ya. Itu kalau di dalam amal dakwi itu namanya nikmat. Maka Allah katakan idzghashikumun nu'asa amanatan minhu. Sedang berjihad misalnya, ya, sedang beramal soleh, berdakwah, aduh ngantuk, tidur, itu nikmat, amanatan minhu. Tapi ngantuk saat kajian itu namanya azab. Ngantuk sama tilawah itu azab namanya. Maka dilawanlah rasa ngantuk itu. Ya, kalau sudah halaman keempat, tantangan lagi muncul. Kapan nih Shadaqallahul Adzim? Kapan nih juz 1 juz selesai? 1 juz salah-salahin. Dia tidak konsen lagi segala macam. Ya, akhirnya berubahlah tempat duduknya. Ya. Lihatin jarum panjang, berubah lagi duduknya. Kakinya jadi lurus. Lama-lama pinggangnya yang lurus. Lama-lama ya Qur'annya jatuh. Ya. Mengal-Qur'ankan bumi, ya, Qur'annya jatuh ke bumi. Dan akhirnya lenyap bersama kehidupannya. Tahu-tahu bangun 2 jam. Ya. Kan sama Allah dihitung sebagai tilawah 2 jam. Ya, tapi kalau setiap tilawah begitu, ya, tentu ini yang kita inginkan pada masa membangun fondasi kepribadian Quran ini, memang harus banyak tilawah. Sehingga
Rasulullah, kondisi umat yang sedikit tilawah itu dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu khawatir kalau manusia ini sedikit tilawah. Dari mana itu? Kekhawatiran ini diabadikan oleh Allah. Surah Al-Furqan. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi yang tilawahnya tidak bisa ternikmati itu disebut dengan hajarul Qur'an. Ibnu Katsir kalau melihat ini ya, mengomentari ayat ini, siapa itu yang hajarul Qur'an? Yang meninggalkan menjadikan Al-Qur'an cuma pajangan doang. Mereka yang tidak khatam dalam sebulan. Ini kekhawatiran Rasulullah. Jadi kalau kita nggak khatam juga sebulan, kita ini sebenarnya sedang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Karena tentu bukan urusan sekedar pahala nggak pahala, karena berarti umatnya dalam kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah aslinya manusia itu pengennya cepat selesai kalau urusan Al-Qur'an. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Ini muqayyam Quran ya, 2 hari ya. Ya. Aslinya kita udah pikir kapan nih selesainya, kapan nih sore, kapan nih. Nah, gitu. Gimana cara bisa menikmati semua nasihat-nasihat Quran dengan tilawah yang banyak. Sehingga kita mengatakan, kok tahu-tahu sore. Ya. Gitu kalau beral-Quran. Padahal ya, ketika acaranya diganti bukan Al-Quran. Misalnya diganti. Semua guru-guru, karyawan, murid-murid mohon hadir. Yang buka video hadir tepat waktu, semua akan diberikan toharoh, misalnya THR, misalnya. Tentu nggak segini yang hadir. Yang hadir banyak. Persis kata Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza aw badil. Ya, kalau acara Quran, aduh, ya, nggak semenarik acara yang lain. Tapi kita diberikan keimanan sehingga memang nggak ada THR, memang ya cuma dengerin kajian, memang tilawah, tapi disitulah bukti bahwa kita beriman dengan keimanan yang baik. Nah, bagaimana ihtimam tilawah ini para sahabat ya? Utsman bin Affan semalaman khatam 30 juz. Salatnya witir doang tapi khatam. Sahabat ya menunggu ya akhir sahur dengan subuh itu dikatakan dengan ungkapan kana khamsina ayah. Jarak antara imsak ya kalau bahasa kita ya. Imsak dengan sholat subuh ya, adalah 50-an ayat. Jadi sekitar baca surat Ad-Dukhan lah. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, terus ya. Sampai innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun, ya dikit lagi selesai ya. Nah, itu baru azan subuh. Kurang lebihnya begitu. Ngukurnya dengan tilawah Al-Qur'an. Ngukur jarak ya, dengan tilawah Al-Qur'an. Perjalanan ya dari Madinah ke Masjidil Aqsa, Umar bin Khattab membaca Al-Qur'an. Gantian per 100 ayat. Satu nuntun, satu naik kendaraan. Selainnya kita gantian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah janjian dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi Rasulullah telat. Enggak biasanya Rasulullah selalu hadir tepat waktu. Ini telat, ditungguin, tapi anak Umar dan Abu Bakar setia nungguin Rasulullah. Datangnya terlambat. Apa kata Rasulullah? Saya mengqadha
tilawah yang kemarin. Kemarin nggak sempat tilawah, ya. Hari ini saya kodok, jadi saya terlambat. Begitu pentingnya tilawah ini. Tentu kalau sekelas Nabi kan nggak apa-apa, ya. Sesekali sehari nggak tilawah nggak apa-apa. Ya. Tapi karena begitu pentingnya, ya, tilawah ini membangun pondasi keimanan manusia, maka Rasulullah, ya, tetap mengihtimami, memberikan perhatian yang besar. Tilawah dulu. Sehingga para sahabat, ya, umumnya itu terjadi dua sikap, ya, ketika sedang dalam kondisi safar atau pergi, ya, atau berjihad dengan Rasulullah di perang tertentu misalnya. Sebagian sahabat, ya, mereka pulang, ya, menemui keluarganya, kemudian datang ke masjid, merapel tilawahnya. Dan sebagian juga, ya, justru ke masjid dulu, karena dia merasakan nanti kalau pulang nggak sempat tilawah lagi, lama nggak ketemu keluarga. Jadi tilawah dulu, baru datang ke masjid keluarga. Begitulah, ya, tilawah itu menjadi basic, ya, basic kita untuk membangun kepribadian Quran. Dari situlah iman ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga, ya, tilawah itulah yang semacam membangun puncak dari target Al-Quran, sehingga seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair, itu yang harus, ya, dipotong kakinya, dan dia karena sakit kanker gitu, ya, potong kakinya. Ketika mau dibius, ya, dia mengatakan, saya jangan dibius. Kalau dibius, ya, artinya dokter anestesinya datang, ya, nggak mau, ya. Kalau dibius saya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan saja orang yang tilawahnya bagus. Saat saya tenggelam dengan ayat-ayat itu, ya, potonglah kaki saya. Ya udah, nggak usah dibius. Kemudian beberapa orang diminta untuk memegangi, ya, anggota tubuhnya biar nggak meronta-ronta. Nggak mau juga dipegangin. Jadi setelah Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yafrahunahu bima unzila ilaik wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Setelah Allah mentarbiah dengan walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu. Di situ kita akan ketemu ayat wa yaqulul ladzi kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bukankah kalau sudah mengingat Allah sudah tenang, enggak usah dipegangin. Ya, benar, ya, dipotong, enggak melawan, enggak apa. Dia tadabbur Quran sekarang. Enggak mungkin terjadi kalau tilawahnya, ya, dikit-dikit, ya. Jadi karena proses penempaan yang sangat panjang dan proses supaya dia tidak tidak proses penempaan dirinya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dipotong. Habis dipotong kakinya dicium. Mengatakan engkau telah mendahuluiku ke surga dan saya tidak pernah membawamu ke tempat maksiat. Jadi Al-Quran dengan tilawah itu setelah manusia terbersihkan, maka manusia diisi oleh keimanan. Istilahnya wa zayyanahu walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Sehingga enggak tertarik lagi dengan maksiat. Alangkah indahnya hidup begini. Dan ini adalah target Ramadan kita.
Setelah Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Al-Qur'an yang Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, target ujungnya adalah la'allahum yarshudun. Jadi proses kita tilawah itu ujungnya yarsudun. Yarsudun itu apa? Di ayat yang lain, Al-Hujurat, yakni walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Yang dipandang indah itu urusan iman, ngerasa indah dalam dirinya sehingga dia nggak tertarik lagi dengan urusan maksiat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyah. Ya, ada buka HP, ada gambar yang nggak solih, nggak solihat, nggak tertarik lagi dia. Siapa yang bisa membentengi itu kalau bukan Al-Quran? Dia tetap takut kepada Allah dalam kondisi sendirian. Apa aja kalau udah maksiat urusannya, nggak tertarik bagi dirinya. Sehingga Allah katakan walakin wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Itulah yang mendapat rusdah. Atau la'allahum yarsudun. Indah hidup ini kalau sudah begitu. Jadi proses intensitas yang kuat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya, ketika hal ini tidak diberikan oleh Allah, maksiat itu udah dicari-cari. Enggak ada peluang aja karena dia menganggap indah itu maksiat, dicari-cari itu peluang maksiat. Ya. Bahkan siap bayarin, siap meluangkan waktunya, siap meninggalkan keluarganya. Ya. Hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang indah urusan maksiat. Tapi tilawah ini yang membangun yang indah adalah urusan iman. Dan ini hanya didapatkan dari tilawah Al-Quran yang terus-menerus, sehingga bangsa jin juga mengakui. Ya, saat proses dibacakannya Al-Quran, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, Al-Quran ini membawa kepada rusdah, yahdi ila rusdi. Jadi Masya Allah ya, bersyukur kita memiliki lembaga yang mengajak kita pada mencintai Al-Quran, ngajarin tilawah. Jadi kita tidak melihat orang itu ya walaupun kelihatannya ini belajar makharijul huruf, belajar fasohah, belajar mat'ad disukun, belajar waqaf, istilahat, gharibat dan seterusnya, sesungguhnya ya, kita sedang tidak belajar pengucapan dan seterusnya, tapi kita sedang membangun keimanan yang akan jadi modal besar ya, membangun kepribadian ber-Al-Quran dan modal besar untuk bisa menambah, mengharapkan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, menaiki tangga surga. Hingga ketika ya tilawah ini ya, dirasakan sebagai sebuah kegiatan iman, apalagi nanti kalau sudah tahapan selanjutnya. Tahapan hifdzul Quran, menghafal Quran. Sehingga para ulama mengatakan menghafal Quran itu hakikatnya apa? Jadi hakikat ngafalin Quran itu adalah iktsarut tilawah. Supaya manusia banyak tilawah. Dihafal lagi, ya, dirangkai lagi. Betapa banyak itu proses pembinaan dari Allah. Baca sejuz aja perlu mengatasi keterbatasan dirinya, apalagi 2 juz.
apalagi merangkai ayat-ayatnya. Mana kita ya kalau merangkai ayat itu luar biasa. Dihafal sekarang, sore lupa. Dihafal sore, pagi lupa. Ada juga yang dihafal komat kami siap setoran, begitu di depan ustadzahnya lupa juga. Jadi pindahnya bareng dengan perpindahan tempat duduknya. Copot semua. Tapi begitulah ya. Ketika itu adalah sebuah proses tarbawi dari Allah, ya kita sangat menikmati. Yang kedua apa yang harus kita lakukan? Ya, waktunya singkat. Dalam masa membangun pondasi ini adalah fahmu fadail at-ta'amul ma'al Qur'an. Kita memahami ya, keutamaan berta'amul ma'al Qur'an. Apakah ya minimal akrab kalau nggak hafal hadis tentang fadail ta'amul ma'al Qur'an. Apakah manusia ya saat tidak ada nasab-nasaban lagi ya keluarga semua bercerai-berai, tapi karena Al-Qur'an berlaku itu nasab. Orang tuanya diberikan mahkota. Apakah al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Dan sekian banyak fadail bersama Al-Qur'an ya, itu membawa kepada semangat yang akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tidak pernah kehilangan energi. Ngapain sih Quran banget? Karena kita paham fungsi secara fadail, fungsi tarbawinya, fungsi tazkiyahnya, fungsi membersihkan hatinya. Ya kita tidak pernah kehilangan. Ya justru yang terjadi adalah semangat beral-Quran ini ya, yang kita rintis terus-menerus ya, akan menjadi sebuah masdarul quwah dalam kehidupan ini. Begitulah yang terjadi terhadap para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita belajar beral-Quran seperti ini, di zaman sahabat juga ada lembaga-lembaga beral-Quran. Rasulullah mengatakan, khudul Qur'ana min arba'ah. Bacalah, pelajari Al-Quran dari 4 sahabat. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Salim Maula, Abi Hudzaifah, ada Mu'ad bin Jabal. Mereka adalah tempat belajar Al-Quran di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat semangat beral-Qur'annya itu yang harus membuat kita malu. Semangat mengajarkan Al-Qur'annya yang harus membuat kita malu. Betapapun ya, Abdullah ibnu Mas'ud dalam kondisi ya, Abdullah bin Mas'ud ini bukan dari kelompok sosial ke atas ya. Dia manusia biasa aja ya. Ahlus Sufah, ya istilahnya bukan anak tokoh, bukan. Tapi karena semangat beral-Qur'annya, dia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya tilawah Al-Quran di depan orang-orang Quraisy di depan Ka'bah. Izinkan saya tilawah. Bukankah Al-Quran ini hak? Ya. Akhirnya aslinya nggak mengizinkan. Ditahan oleh para sahabat. Jangan. Resikonya kalau begitu, ya, tilawah begitu, maka dia ya, akan dipukulin nanti. Tapi semangat mengajarkan Al-Quran, semangat tilawah Al-Quran, ya dia sampai ya besoknya beneran dilakukan. Baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Sehingga orang-orang Quraisy deketin, bacaan indah banget, apaan tuh? Mereka deketin, dengerin. Setelah ngumpul dengerin, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini adalah wahyu yang turun kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dipukulin, ya, padahal tadinya takjub mereka. Pukulin sampai nggak bisa bangun. Begitu semangat tilawahnya.
Begitulah ya. Ibnu Mas'ud ini juga terinspirasi dari gurunya ya, yang karena pengajaran Al-Quran ya, disiksa oleh tuannya, nama gurunya namanya Khobab ibnu Arad, disiksa ya, suruh berhenti beral-Quran ya, tapi tetap terus ya, terus tilawah, terus mengajarkan Al-Quran sampai pengajaran Al-Quran beliau itulah yang membawa Umar ibn Khattab nantinya masuk Islam karena pengajaran Al-Quran yang dibimbing oleh Khobab ibnu Arad. Demikian juga kita ya, Salim Maula Abi Hudzaifah ya, kebiasaan ba'da Isya itu ya, selalu tilawah panjang sebelum tidurnya. Ini yang juga menginspirasi saya dulu waktu ngafal. Jadi saya tidak sholat, tidak tidur ba'da Isya kecuali tilawah 3 juz. Jadi ba'da Isya tilawah 3 juz itu sebagai syarat tidur malamnya. Dan ini diambil dari apa kebiasaan yang dilakukan oleh Salim Maula Abi Hudzaifah yang Rasulullah menunjuknya sebagai imam masjid di Kuba. Kalau ba'da Isya panjang nih tilawah. Dan tentu para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat sulit ya kita hadirkan, sangat menakjubkan kisah-kisah mereka dengan Al-Quran yang kenapa sekelas mereka aja gitu amat. Tentu tidak lain karena Al-Quran adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang harus disyukuri. Yang Al-Quran adalah sumber pembinaan diri, ya, membangun kepribadian yang keimanan yang kuat, sakofah yang tinggi, akhlak yang mempesona, semuanya ada di Al-Quran. Entah apa jadinya ketika manusia itu dicabut Qur'annya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga marilah ya, di akhir ya, waktu habis ini kita menikmati ya, apa namanya ini BBQ atau apa sebagai sebuah ya, kita intimai sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kendala-kendala yang sering muncul menjadi sebuah kenikmatan karena tidaklah kendala itu Allah hadirkan kecuali atas izin Allah sebagai karunia untuk meningkatkan keimanan kita semua. Tayyib aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Shallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Taujih yang luar biasa ini. Semoga kita ini semakin semangat ya Ustadz. Teman-teman, sahabat pencinta Quran, PBAQ dan NAS. Program Muqayyam 2 hari ini menjadi apa ya? Menjadi pondasi, menjadi salah satu pondasi kita untuk semakin berinteraksi, semakin berintim dengan Al-Quran. Afwan Ustadz, apakah bisa menerima apa? Audien bisa mengajukan pertanyaan, Ustadz? Ya, juz. Ahlan. Baik. Ummahati fillah rahimakumullah, saya akan buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik. Ibu Sri Mariati. Oke. Ibu Sri Mariati, silakan open mic. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Kedengaran dia? Ya, kedengaran. Halo. Silakan Ibu. Iya Ustadz Afwan, ini sebenarnya masalah ibu-ibu ya. Terkadang ibu-ibu itu punya apa ya? Punya standar misalnya
satu bulan itu anak pribadi minimal 3 juz, 3 kali hatam atau 4 kali hatam. Hafalan juz 29. Nah, kalau menurut Ustadz, bagaimana sebenarnya manajemen waktunya bagaimana nih? Kekejar 3 juz hatam Al-Quran dan juga hafalan juga nggak terbengkalai. Karena jujur selama 15 hari ini terlewati, kekejar nih 15 juz sudah ya, setengah Al-Quran sudah terbaca, tapi terbengkalai dengan hafalan Al-Quran tambahan Al-Qurannya. Ya, tafadhol Ustaz, langsung dijawab saja. Cukup Ibu Sri pertanyaannya? Ya, silakan Ustaz. Ya. Manajemen waktu ya Ustaz ya. Oke, ya. Jadi kalau manajemen waktu atau semua hal yang terkait dengan teknis itu sifatnya ijtihad. Tidak ada yang baku. Artinya sebagian akan cocok, sebagian akan cocok dengan yang lain. Jadi Al-Quran kalau urusannya adalah hidayah dan nilai-nilai tarbiyah dalam Al-Quran, semua manusia aslinya cocok. Tapi kalau teknis beda-beda, ada yang cocok, ada yang enggak. Sehingga para ulama juga berbeda kan. Ada ulama yang mengatakan waktu terbaik menghafal adalah ba'da subuh. Ya ada sebagian cocok, sebagian ulama pendapat waktu terbaik adalah malam. Ya, sebagian pendapat kalau malam untuk qiyamul lail. Tapi sebagian ada ulama lebih kecil lagi sedikit ya, mengatakan waktu menghafal terbaik adalah ba'dal asar. Ya, ba'da asar sampai maghrib. Ya beda-beda karena teknis. Sehingga kalau ditanya teknis, saya tetap akan menyampaikan, tapi ya, apakah ini cocok atau tidak boleh dicoba dulu. Sebagaimana ya, ketika ditanya ngafal Quran itu mana dulu? Yang belakang dulu, surat-surat pendek itu ya 5 juz terakhir baru ke depan, atau depan dulu, atau surat-surat pilihan dulu. Maka jawaban yang paling benar adalah mana yang lebih itminan bagi dirinya, itulah yang paling cocok. Ya. Menghafal yang bagus di mana? Tempat ramai biar gak ngantuk, yang sepi, menghadap tembok, ya itu tergantung masing-masing. Ya. Ada yang kalau sepi nggak jadi ngafal, tidur. Ada yang kalau ramai nggak masuk-masuk karena ribut. Ada yang senangnya di taman, ada yang senangnya di genteng, ya boleh-boleh aja. Jadi tentu kita bersyukur ya, mikirinnya tuh Quran gitu. Ini mikirin murojaah, mikirin ngafal, mikirin tilawah. Sehingga ketika kita fokus dalam satu target tertentu, tinggal memperbanyak saja porsinya. Di Ramadan ini saya targetnya tilawah yang banyak. Tapi bukan berarti murojaahnya hilang sama sekali. Saya targetnya tilawah cuma sekali hatam. Tilawah sekali hatam. Setelah itu saya ingin mengal-fatihahkan 5 juz. Ya boleh. Ya juz. Tidak. Sehingga kalau saya lebih memilih ba'da subuh itu tilawah full. Sampai zuhur. Dan biasanya subuh sampai zuhur itu dapat 15 juz. Jadi 2 harian hatam, 2 harian hatam. Nah setelah zuhur bebas, murojaah boleh, ya, mau ngajar boleh, ya, mau ya, segala macam. Itu yang saya tempuh dulu. Jadi kalau udah ba'da subuh saya nggak langsung pulang, tetap di masjid tilawah. Nanti pulang jam 8, cuma untuk sarapan. Setelah sarapan lanjutin lagi di masjid sampai 15 juz, sekitar setengah 12. Selesai, nanti baru tidur. Nah, setelah itu kan bebas, ya mau baca kitab boleh, mau ada satu waktu begitu sampai kurang ya, mungkin setahunan. Setelah itu ganti 10 juz.
sekitar 2 tahunan, ya tahun selanjutnya ganti jadi ya 5 juz gitu sambil menjalani kehidupan. Nah, kemudian gimana nih saat menghafal? Kalau saat menghafal, ya itu dilakukan ketika sudah selesai menghafal. Saat menghafal, pagi sampai sore, waktunya menghafal. Pagi sampai sore. Jadi ba'da subuh, setoran. Setelah selesai setoran, itu ngafal sampai sore. Umumnya sehari dapat, awal-awal sulit ya. Awal-awal itu dapat 2 halaman. Nah, setelah itu Allah mudahkan jadi dapat 5 halaman sehari. Sampai maksimal 7 halaman. Nah, selesai sampai maghrib. Maghrib sampai isya ya makan dan zikir al-masyurat. Ba'da isya tilawah 3 juz. Waktu tilawah adanya di ba'da isya sehingga tetap 10 hari khatam. Jadi saat ngafal tetap 10 hari khatam. 3 juz baru bisa tidur. Malam bangun, ngapain bangunnya? Menggunakan ayat-ayat yang dihafal pada siang harinya untuk disetorkan kepada Allah sebelum setor kepada manusia. Ya, dibuatlah qiyamul lail. Ya. Mungkin di rakaat pertama masih ngelirik-lirik lihat sampai betul-betul nggak melihat. Ya, diulang tuh sampai subuh. Ba'da subuh ustadznya datang setoran. Jadi setorkan kepada Allah dulu. Nah ini bisa cocok pada sebagian, bisa nggak cocok juga gitu. Kalau ditanya gimana saya manajemennya begitu. Sehingga setoran kita itu tidak setoran yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, setoran yang saling tolong menolong. Pangkalnya apa Ustaz? Kasihan banget ustadznya. Udah datang jauh tanya-tanya pangkalnya. Kalau enggak setiap akhir ayat minta maaf sama ustadznya. Dan minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Afantat. Maksudnya kasih tahu dong pangkalnya. Kasih tahu dong pangkalnya. Kasihan ya. Sehingga pastikan dulu itu bagus. Ya, baru disetorkan. Ba'da setoran tilawah. Ngafal lagi. Nyari buat besok. Begitu aja tuh. Nah. Sehingga kita ya, silahkan membagi waktunya sesuai dengan dzuruf yang ada dalam diri kita. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan ada masak ya sore untuk suami dan keluarga, ada segala macam. Tapi bisa dibagi per hari. Pagi sampai maghrib waktunya murojaah. Maghrib sampai subuh ya waktunya tilawah. Sudah dipola begitu bisa. Ya. Atau dipola ya Senin sampai Jumat adalah waktu tilawah full, sebanyak-banyaknya mau waktu apa aja tilawah. Tapi Jumat Sabtu Ahad atau mulai Sabtu dan Ahad waktunya murojaah. Tentu dalam proses tilawah juga murojaahnya nggak ditinggal sama sekali karena murojaah. Afwan Ustadz, mic-nya tadi ke. Ya tentu bukan berarti murojaahnya hilang, tapi salat malamnya bisa digunakan. Pernah juga saya melakukan itu, ya. Jadi hari Senin sampai Jumat, itu batasannya adalah waktu sholat Jumat, digunakan untuk full menghafal dan murojaah. Nanti sholat Jumat sampai Ahad maghrib khatam. Ba'da sholat Jumat sampai Ahad maghrib khatam. Boleh juga begitu. Istilahnya kalau Syekh Al-Mustafa Abdul Jabbar, prinsip dalam bab ini adalah rokisnya, tarkisnya prinsipnya. Jadi waktu mana kita untuk murojaah, berikanlah waktu itu. Sehingga kita nggak fokus lagi hasilnya seberapapun di sisi Allah, insya Allah mumtaz. Hasilnya seberapapun. Meskipun nanti hasilnya kita sudah begitu, targetnya lancar juz 29. Tapi juz 29 semua lancar, kecuali al-jin misalnya yang bulat-bulat. Biasanya di situ. Al-jin itu wa anna, kapan ya.
Juz 30 lancar kecuali At-Takwir dan Al-Mutaffifin. Ya nggak apa-apa juga. Al-Jin karena nggak kelihatan jadi sulit dihafal. Jadi hasilnya bukan sesuatu yang perlu kita sesali. Istilahnya begini, Allah saja tidak menjadikan masalah itu kalau hafal Quran tuh prosesnya lupa lagi. Kenapa kita jadiin masalah? Allah itu nggak masalah kalau sudah dicanangkan programnya, dapatnya cuma dari 6 kali hatam jadi 5 kali hatam. Allah nggak menganggap itu sebuah masalah. Dan gitu, ya memang kita agak pilu gitu ya rasanya, ya nggak nyampe target. Tapi itu sebagai sebuah mujahadah imaniyah. Ya, insya Allah dengan itu justru biasanya hasilnya lebih banyak. Begitu teknisnya ya, begitu sampai nanti ketika kita banyak ya aktivitas hidupnya, kita tetap bisa mengkiati bagaimana cara kita Al-Quran. Sampai kadang-kadang musibahnya adalah seorang guru Quran nggak pernah nyentuh Quran karena sibuk mengajar. Ini musibah. Sehingga kalau terjadi kondisi ini karena dulu saat masa taksisnya membangun pondasi tilawahnya, dia tidak menggunakannya dengan sebuah tilawah yang mujahadah kabirah gitu. Sehingga sulit lagi waktunya membangun manajemennya dan seterusnya. Tapi manajemen aslinya adalah manajemen ta'allamah wa 'allamah Quran. Kita tetap harus bersama Al-Quran betapapun kondisinya. Baik, gitu insya Allah kalau masih ada buat. Baik Ustadz, berarti memang manajemen time ini adalah kecenderungan masing-masing kita kan pasti berbeda ya Ustadz ya. Artinya kita lah yang tahu di mana waktu terbaik kita untuk merojaah, di mana waktu terbaik kita untuk tilawah ya Ustadz ya. Artinya kita semua nih, berarti kreativitas dari masing-masing juga ya menentukan ya Ustadz ya? Ya, ijtihad sifat. Iya, namanya ijtihad. Jadi masalah hasil itu urusan Allah, tapi ikhtiar ya, senantiasa berikhtiar. Afwan ya Ustadz, ini masih ada pertanyaan lagi berkenan ya Ustadz? Coba dikumpulin, nanti saya coba merangkainya. Oke, saya bacakan saja ya Ustadz ya. Baik Ustadz, saya coba saya akan lihat di kolom chat. Izin bertanya Ustadz, ini dari Ibu Maryam, kelas hari Rabu. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus dilakukan jika muahadah dan semangat berinteraksi dengan Al-Quran mulai berkurang? Ini mungkin sudah terjawab tadi ya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Ini dari Ustazah Isma. Memperbanyak tilawah seringkali diartikan membaca dengan cepat-cepat sehingga tidak terjaga hukum-hukum bacaan. Bagaimana sebaiknya bagi yang masih sering terjadi kesalahan saat membaca Al-Quran? Berikutnya, Masya Allah, ini dari Ibu, ini sudah dibaca ya, ini tadi masalah manajemen time lagi nih. Oke, berikutnya, Assalamualaikum Ustadz dari Ibu Fitria. Izin bertanya, apakah dibolehkan jika menyengaja menghatamkan tilawah Quran dalam rangka niat menghadiahkan untuk orang tua yang sudah wafat sebagai bentuk pengabdian kasih sayang kepada beliau? Syukran. Itu pertanyaan dari Ibu Fitria. Selanjutnya dari Ibu Antik. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya menjaga hafalan yang sudah dipunya ketika anak sudah di rumah, sudah lulus pesantren? Oh, ini untuk anak ini Ustadz. Bagaimana cara menjaga hafalan yang sudah dipunya ya ketika anak sudah di rumah setelah mereka lulus pesantren? Kalau di pesantren mereka terbiasa, tetapi di rumah sangat sulit mengkondisikan, apalagi aktivitas kuliah sudah padat. Ini seorang ibu yang ingin anaknya tetap istiqomah nih Ustadz menjaga hafalannya. Oke, itu Ustadz pertanyaannya. Tafadhol. Mungkin maksudnya mujahadah ya, bukan muahadah. Ya. Mujahadah.
Iya, maksudnya seperti itu. Ya, baik. Ya sebenarnya Rasulullah sudah memberikan isyarat kuat ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Prinsipnya betapapun kondisi kita ini sedang futur, sedang lemah, ya, kita tidak boleh meninggalkan komunitas ber-Al-Quran. Sehingga kalau kita sudah begitu, ya, apapun kondisi kita sudah yang paling ala kulli hal lah. Gitu. Saya buka Qurannya kalau ada temennya, itu masih jauh lebih baik. Saya buka Quran, ya intinya ngumpul itu kalau kita baca muhaddisin dalam menjelaskan hadis ini, dia bukan sekedar urusan ngumpul itu berpahala, bukan. Coba buka penjelasan dalam kitab hadisnya. Tapi justru titik besarnya adalah pada charger semangatnya. Walaupun di dalamnya ada sakinah, ada sakinah, ada wasiat umur rahmah, tapi fungsi justru sakinah inilah sebagai sebuah modal besar untuk meringankan, ya, merasa ringan dia dalam menjalankan aktivitas Al-Quran. Jadi apa yang membuat ringan pekerjaan berat adalah sakinah. Sehingga pekerjaannya akan berat. Cuma safar berdua hijrah. Ya. Jadi idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu. Kenapa? Begitu ringannya itu hijrahnya Abu Bakar dengan Rasulullah karena Allah berikan sakinah. Jadi sakinah ini membuat dari mana itu dari ngumpul. Ya, berkumpul itu aslinya di situ ada energi, di situ ada solusi, di situ ada charger. Itu yang diinginkan oleh hadis itu. Ya, adapun solusi-solusi lain ya tentu masih beragam, tapi minimalnya ya seberapapun futurnya diri kita adalah tidak berlepas dari saudara-saudara kita. Sehingga nanti di akhirat kan juga sama. Manusia itu saat masuk neraka, manusia pada masuk neraka. Wa ma adallana illal mujrimun fama lana min syafi'in. Ya, dia melihat orang kafir itu teman-teman nerakanya kok pada naik ke surga, ya, naik ke surga gitu. Karena mendapat syafaat. Dari mana? Dari ngumpulnya dulu di dunia. Sementara kami enggak dapat syafaat. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Karena dia tidak mendapatkan sodikin. Ya, sodikin itu teman-teman begini. Namanya sodikin. Asdiqa. Jadi mahal ya, ngumpul itu mahal. Nah kemudian cobalah membuat target adna ta'amul ma'al Quran. Atau target minimal bersama Al-Quran. Jadi sefutur-futur saya adalah 2 halaman misalnya. Nah itu kalau Ummu Darda As-Sughra, bagaimana dia sefutur-futurnya dirinya bersama Al-Quran. Sholat duhanya cuma selesai surat Al-Baqarah. Kondisi lagi nggak mood nih ber-Al-Quran. Tapi duhanya selesai Al-Baqarah. Nah kitanya buat target gitu. Ya kemudian prosesnya yang penting berjalan beriringan. Kita tidak bisa menunggu tilawah itu bagus dulu baru rajin. Karena hasilnya di balik tilawah yang rajin itu ada proses fasohah dalam dirinya. Jadi kalau dia kecuali dia tidak mau memperbaiki ya. Lojor aja terus tuh tilawah, yang penting khatam, ditabrak-tabrak tuh unahnya, tabrak tuh matnya dan seterusnya. Tapi kadang-kadang itu adalah sebuah proses ya, tidak langsung terbentuk ide. Saya sekarang kalau pagi itu punya halaqah tahfidz ya. Dari sehari 6 jam saya temenin, dari jam 8 sampai jam 11, nanti sore dari jam 1 sampai jam 4 atau dari jam 2 sampai jam 5.
Jadi syarat masuk di halaqah saya itu harus sudah selesai setoran 30 juz. Baru bisa masuk di halaqah saya. Nah, itu setiap hari ya ada 23 orang sekarang. Itu ya macam-macam. Ada yang tadinya tilawahnya nabrak-nabrak gitu. Udah selesai setoran tuh 30 juz, nabrak-nabrak. Baru setoran yang kedua di juz 10 baru tertata dengan rapi. Jadi itu kita bisa pahami dan syariat memahami ketika itu adalah sebuah proses. Dia memang, tapi masih dijagain terus gitu. Ada ustadznya, ada yang ngajarin, ada proses. Tapi kalau itu nekat, nah itu yang nggak bisa dimaklumi. Sehingga yang ada dirinya, yang penting khatam. Padahal disitulah sebenarnya ya ada proses tadaburnya, ada. Ya. Tapi itu masih jauh lebih baik ya, daripada yang tidak buka mushaf. Jadi jangan tidak juga kita mengatakan, wah ini gimana sih? Terus lebih baik nggak ngaji ya, nggak juga. Ya. Insya Allah ketika dia melakukan itu terus-menerus, itu adalah sebuah aset, sebuah rintisan ya, bahwa satu saat dia akan tetap memiliki kemampuan yang sama ya, dan tetap dengan tajwid yang terjaga. Memang kalau model-model begini dia harus membagi dua waktunya. Saat tilawah lakukan tilawah itu semampunya, walaupun agak nabrak-nabrak. Ya. Tapi dia harus memiliki waktu khusus yang lain untuk bertalaki. Kalau sudah talaki, nggak usah mikirin banyak. Ya, semoga antuna semua, ya, antum, ya, jamaah pernah mengalami talaki langsung dengan lisanan Arabiyanya, gitulah. Di lisanin Arabiyyin mubin. Ya, betapa sulitnya itu sekedar baca ta'awud. Ya. Ya. Saya dulu mengalami talaki tahun 2000-an. Itu sehari 3 sampai 5 kali. Satu kalinya 2 jaman. Ya, dengan Syekh Ali Baswar, ada Syekh Abdullah Son'an. Itu 20 hari. Nggak dapat itu setengah juz. 20 hari. Nah, gitu kalau talaki. Tapi nanti hasil dari talaki ini dibawa kepada tilawah yaumian. Sehingga nanti lama terproses, ya ketemu. Bisa cepat dan bisa ya minimal dia talaki dengan gurunya, ya tidak usah mikir target banyak, nanti ketemu tuh titik. Terkait dengan pertanyaan ke selanjutnya untuk orang tua, ya saya sih berpendapat sampai ya, berpendapat sampai. Tapi kalau ada yang berpendapat tidak sampai, saya tidak menyalahkan, saya berpendapat sampai. Artinya toh kesolehan diri kita bersama Al-Quran itu saja sudah berdampak kepada orang tua. Ya, bacaan Quran kita itu mensolehkan diri kita, dan ketika kita soleh, dampak ke orang tua itu juga sangat besar, karena warisan atau royalti yang bisa didapatkan manusia di dalam kubur itu ya hanya amal jariah, ya, waladun soleh. Waladun soleh itu ya doalah, mendoakan bersama Al-Quran, menghatamkan segala, membangun kesalihan. Minimal itu bisa sangat membantu ya, orang tua yang sudah dalam kondisi alam yang berbeda, tapi aslinya masih ada. Aslinya ya tidak meninggal, aslinya hanya kondisi alam berbeda yang bisa tercover dengan kesolehan kita. Dan kalau kita terus-menerus, betapapun ya dia akan kaget ya. Di dunia kan juga begitu, nggak kerja apa-apa, tahu-tahu dapat jabatan, kan kaget. Tahu-tahu komisaris misalnya, kaget juga. Tapi di akhirat ada yang model begitu, orang tua kaget tahu-tahu karena kesolehan. Dan ya silahkan saja kalau mau tilawah dalam untuk hadiah sebagaimana amal soleh. Ya, tentu kitanya juga tidak berkurang ya hadiahnya. Pembentukan beral-Quran secara tarbawi ini masih menjadi PR ya
PR di dunia pengajaran Al-Quran. Jadi nanti kalau terus belajar Quran kita ketemu sebuah tema namanya fitnah atau fitan dakwatil Quran. Kondisi PR ya dalam dakwah Quran. Maka salah satu PR-nya adalah belum terbentuknya sumuliyatut ta'amul dalam beral-Quran. Jadi sebagian umat fokus pada sanad. Pokoknya beral-Quran itu kalau sudah sanad, kholas ya, seolah surga gitu. Yang satu fokus, yang penting dapat gelar hafiz, selesai 30 juz. Nggak usah dipikirin tuh pembinaannya gimana. Ya saya cukup sedih ya, satu hari diundang untuk memberikan kajian dalam daurah menghafal 30 juz ya, dalam waktu 4 bulan ya, karantina Quran. Tapi jadi sedih karena dibiarkan ya, entah mereka mau qiyam mau enggak silahkan, yang penting setoran selesai. Gimana itu Quran bisa membangun dirinya? Sholat subuhnya mau jamaah mau enggak silahkan, yang penting setoran selesai. Nah, cukup jadi sedih kalau walaupun ya itu proses lah kita menganggapnya, tidak juga kita bubarin aja enggak, tapi itu mereka memulainya dari situ ya silahkan, tapi cukup sedih kita. Nah, sehingga kita tetap harus mensyukuri bagaimanapun saudara kita sudah membantu proses pernah menghafalnya. Cuma ketika pernah menghafal itu tidak didasari dengan taksil yang benar, ya begitu yang terjadi. Begitu sampai rumah balas dendam. Nonton TV, nonton game, belanja, segala macam. Wala tilawah, wala murojaah, wala hifad, wala haula, wala quwata illa billah. Semuanya enggak. Ya, sedih. Ya. Tentu PR-nya karena membangun taksisnya ini. Ya, taksil Qur'annya. Ya. Taksil itu, kalau taksis pondasi, kalau taksil itu landasan. Ya. Landasan beral-Qur'annya itu memang karena sebuah suasana yang belum tarbawi, yang belum asolah, ya, belum Qur'ani, ya, sehingga sampai di rumah. Nah, gimana ya sudah arahkan saja terus, ya. Arahkan terus supaya pendekatan beral-Qur'annya yang tarbawi gitu, sumuliyatut ta'am. Yang penting selama dia ya semoga saja menjadi rehat saja ya. Kalau ya tidak melakukan hal-hal yang kemaksiatan segala macam. Tapi harus memang memiliki dua mauqif ya. Mauqif pertama tetap harus disyukuri itu. Bagaimanapun kita ini senang Quran ya, pasti rumah. Tapi satu sisi lain ya, kan banyak anak-anak yang nggak senang Quran. Sisi lain ya, kita kembalikan kepada asalnya, dikuduahin, dan tentu yang nggak boleh lupa adalah didoakan ya, karena bisa jadi lemahnya mereka itu bukan karena kelemahannya, aslinya kuat. Cuma Allah ingin membuktikan kita berdoa untuk anak-anak. Ya, setelah didoakan ternyata ya ringan juga buat mereka. Mohon maaf tidak bisa lebih panjang, saya harus berbagi ke ruangan yang lain dan waktunya habis. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebetulnya Afwan Ustaz, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan klasik lah ya, terutama buat para ibu nih mengenai apakah dalam keadaan haid gitu kan, gimana nih, masih bisa nggak sih tetap murojaah gitu kan? Ini kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan klasik ya Ustadz ya, tapi memang ya saking mungkin teman-teman di sini tuh saking semangat ya Ustadz ya pingin tetap walaupun dalam keadaan yang istilahnya terhalang gitu ya, berhalangan, tapi tetap bisa menjaga gitu ya, tetap menjaga bacaannya. Nah, tapi menurut Ustadz sendiri apa nih? Ini satu pertanyaan lagi yang cukup biar dijawab dengan singkat oleh Ustadz ini ya. Bagaimana nih dalam kondisi haid ini seperti apa ya buat tetap bisa perempuan ini tetap bisa berintim-intim dengan Al-Quran, Ustadz? Saya singkat ya. Ya, jadi okay. Memang itu nggak bisa dipaksakan ya, karena itu khilaf ulama.
Ayatnya mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali yang telah suci. Kalau yang memahami ini adalah manusia, illal mutahharun, memang jadi nggak boleh saat haid itu. Tapi yang memahami, sebagian memahami ini adalah malaikat. Karena kalau manusia, ayatnya tidak mutahharun, tapi mutatahharun. Ya, mutahharun ya malaikat. Kalau manusia, mutatahharun. Ya, itu menjadi boleh. Sehingga saya mengembalikan sikap itu kepada masing-masing mana yang diyakini dan tidak perlu menjadi satu hal yang diruncingkan gitu. Kalau ada saudaranya yang dengan pendapat yang berbeda, cukup dihargai karena itu cukup kuat landasan masing-masing ya. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha ketika tawaf, ketika umroh tiba-tiba haid. Maka Rasulullah melarangnya untuk melakukan tawaf. Yang dilarang kan tawaf. Tilawah nggak dilarang. Nah, masih diizinkan oleh Nabi. Ini juga menjadi dalil sebagian. Nah, berarti nggak apa-apa. Jadi penyikapan ini lebih kepada yang pertama adalah ta'zim. Saking ta'zimnya terhadap Al-Quran, ya, maka jangan sampai ini tersentuh padahal saya dalam kondisi yang tidak bersih, tidak suci. Saking menghargainya Al-Quran. Sementara satu kelompok lain menghargainya dengan mahabbah. Yang satu dengan ta'zim, satu dengan mahabbah. Nggak mungkin saya untuk berjauhan dengan Quran. Nggak bisa saya. Ya, terus cari nasnya ada yang temu, itu yang ditempuh. Nah, sehingga mau anti dengan saya ta'zimnya. Yang penting jangan aji mumpung. Mumpung dapat, jadi nggak tilawah. Nah, itu yang masalah sebenarnya. Tapi kalau perasaannya itu masih perasaan imma ta'zim, imma mahabbah, itu aman. Sehingga karena dia ta'zim, dia akan menebus. Nanti kalau sudah selesai haid, ya selesai itu berhalangannya, ya langsung dirapel sama dia. Di mana dia merasa nggak boleh, karena begitulah Rasulullah mengatakan perempuan itu nakisatuddin. Dari mana nakisnya itu? Dari haidnya ini. Sehingga kalau haid kan nggak sholatnya ini. Nah, boleh juga dilakukan pendekatan dengan posisi diri kita. Kalau bagi seorang penghafal, ya, walaupun tetap sikapnya tidak boleh dipaksakan ya, kamu harus begini enggak. Tapi saya menyarankan ambillah yang berpendapat yang penting tidak Quran langsung, ya, apakah terjemahan. Jadi dia tetap bisa dengan murojaah bagi penghafal, karena dia adalah aset umat, dia nanti akan mengembalikan kepada umat. Sehingga umumnya para penghafal memang mengambil sikap yang membolehkan, yang penting bukan mushaf aslinya. Pakai Android misalnya, pakai masih diizinkan. Taib, tentu begitu penyikapannya dan ya, Ustaz. syukran ya.